ini kita ulang kembali. Jadi nanti kalau sedikit ada suara yang agak serak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bentar Pak, minum dulu ya. Baiklah para ibu sekalian, pembelajaran pada pekan pertemuan yang ketiga ini materi kita adalah menyederhanakan bentuk akar ya. Ini mudah-mudahan semuanya suatu lafiat orang suatu apa sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini. Bagi yang sudah menunggu tadi terlalu lama, mohon maaf karena videonya hanya berlangsung beberapa saat kemudian terputus sehubungan ada kesalahan teknis dari akhirnya kesalahan bukan pada layar handphone Anda ataupun layar televisi Anda, tapi memang kesalahan dari sumber penyiarannya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan menyimak. Jadi pembelajaran daring kelas 9 pekan ketiga ini materi kita adalah menyederhanakan bentuk akar dan notasi ilmiah. Langsung saja, tujuan pembelajaran ini tentu sesuai dengan judulnya, menyederhanakan bentuk bilangan, yang menyederhanakan bentuk bilangan dalam tanda akar. Kemudian menyelesaikan berbagai operasi bilangan dalam bentuk akar. Nanti kalau kita bisa selesaikan itu, kemudian membuat bentuk baku, notasi ilmiah ini juga yang tidak kalah pentingnya. Ya, bilangan-bilangan yang teramat besar atau bilangan-bilangan teramat kecil. Karena itulah gunanya bilangan bentuk notasi ilmiah itu ya. Jadi bentuk baku, istilah lainnya adalah notasi ilmiah. Jangan ragu dengan dua istilah yang berbeda itu, maksudnya adalah sama, bentuk baku maupun notasi ilmiah. Oke, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, kemudian ini adalah langsung ke materi kita ya, menyederhanakan bentuk akar. Jadi gini, jadi sebelum kita menyederhanakan, kita pahamin dulu beberapa sifat ini ya. Gini, akar 9 dikali akar 4. Oke, akar 9 dikali akar 4. Akar 9 itu nilainya adalah 3 ya, 3 kali 3 9. Akar 4 itu adalah nilainya 2. Maka akar 9 kali akar 4 itu sama dengan 3 dikali 2. 3 kali 2 nilainya adalah 6. Oke. Kemudian kita coba dalam bentuk yang lain. Kita bandingkan akar 9 dikali akar 4. Bagaimana kalau kita kali dulu bilangannya? Ya, akar 9 dikali 4. Ya. 9 kali 4 dalam tanda akar. Kita coba 9 kali 4 nilainya adalah 36. Akar 36 nilainya 6. Ternyata menghasilkan bilangan yang sama, maka berlaku akar 9 dikali akar 4 sama dengan akar 9 dikali 4. Oke. Kebetulan mungkin ya kita coba bilangan yang lain. Ya, misalkan akar 25 dikali akar 4. Akar 25 nilainya 5, akar 4 nilainya 2. 5 kali 2 nilainya sama dengan 10. Kita coba dengan cara yang pertama tadi ya. Coba kita bandingkan akar 25 kali akar 4 sama dengan 25 akar 25 dikali 4. Oke. 25 kali 4 nilainya 100, maka menjadi akar 100. Akar 100 nilainya 10. Maka nilainya sama. Ya, ternyata menghasilkan bilangan yang sama. Jadi beda jalan, cuman tujuannya sama. Maka kita bisa menggunakan itu sebagai hal yang sama pula. Akar 25 kali akar 4 sama dengan akar 25 kali 4. Dari dua ketentuan ini, maka dapat kita simpulkan seperti ini ya. Akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Jadi akar ini A dikali B juga maksudnya ya. AB ini adalah akar B. Jadi akar A kali akar B sama dengan akar AB. Oke, ini yang pertama ya. Silakan screenshot. Ya, ini sudah rumus. Kemudian kita lihat dalam bentuk yang lain, misalkan ini ya dalam pembagian. Akar 36 dibagi akar 9. Ya, akar 36 nilainya 6, akar 9 nilainya 3. 6 dibagi 3 nilainya 2. Oke. Kalau kita coba dengan cara yang ini, akar 36 dibagi akar 9 atau akar 36 per akar 9 sama dengan akar 36 per 9. 36 dibagi 9 atau 36 per 9 nilainya 4 sama dengan akar 4. Oke, akar 4 nilainya 2. Ternyata hasilnya juga sama. Maka berlaku akar 36 per akar 9 sama dengan akar 36 per 9. Kita coba bilangan yang lain ya, biar lebih mantap. Nih, akar 100 per akar 25. Akar 100 nilainya 10, akar 25 nilainya 5. Jadi sama 10 dibagi 5 atau 10 per 5 sama dengan 2. Kita coba dengan cara yang pertama tadi ya, sama akar 100 per 25
100 dibagi 25 nilainya 4 ya, jadi sama dengan akar 4. Akar 4 nilainya 2, ternyata sama, maka dapat kita nyatakan bilangan sama. Pak, kok dipersulit? Enggak ya, bukan diperpanjang jalannya, cuman ini nanti ada beberapa kaidah yang harus kita sesuaikan dengan cara kedua ini. Ada beberapa kaidah yang harus kita selesaikan dengan cara kedua ini, makanya Bapak perkenalkan cara yang kedua ini. Oke, maka berlakulah ini sama tadi ya, sama pada perkalian. Jadi hasilnya kali pada atau bilangan pembagian, hasilan juga pembagian. Oke, silakan dicatat ini. Oke, pada sekalian, itu ciri yang pertama ya. Kemudian ini dari dua sifat tadi, maka dapat kita gunakan bentuk pecahan seperti ini ya. Kita dapat menyebutkan pecahan ini sebenarnya akar ya. Misalkan begini. Nah, jadi dengan cara 2 ini kita gunakan cara 2, akar 75. Akar 75 kan nggak ada ya, berapa kali berapa nilainya 75 ya, nggak ada kan. 10 kali 10 100, 9 kali 9 81 ya, 8 kali 8 64 kurang ya, 8 kali 8 64 kurang 9 kali 9 81. Jadi maka kita gunakan ya, kita pisahkan 75 ini menjadi 25 kali 3. Nah, sekarang pandailah kalian memilih bilangan ini, karena 75 ini bisa saja nanti 5 kali 15. Pak, mengapa tidak kita gunakan 5 kali 15? Karena 5 dan 15 tidak ada bilangan akarnya, maka kita pilihlah bilangan yang ada akarnya. Oke, akar 25 itu 5, akar 3 kita gunakan akar 3. Jadi gini, kita pisahkan, kan kita boleh kita pisahkan dari ya, kita boleh kita pisahkan. Akar 25 itu 5, akar 3 23, maka hasil kali ini tempelkan saja 5 akar 3. Oke, bingung ya, kita coba lagi bilangan kedua, akar 12 yang kecil aja. 12 itu bisa 6 kali 2 Pak ya kan. Mengapa Bapak pilih 6 kali, mengapa dipilih 4 kali 3? Karena pada 6 kali 2, 6 tidak ada akarnya, 2 juga nggak ada akarnya. Nah, maka kita pilih salah satu bilangan yang ada akarnya ya, maka Bapak pilihlah bilangan 4 ya. Akar 4 itu, akar 4 kali akar 3 sama, kita pisahkan. Akar 4 nilainya adalah 2, akar 3 adalah akar 3. Jadi menjadi akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Inilah bentuk cara menyederhanakan bilangan bentuk akar ya. Jadi akar 75 disederhanakan menjadi 5 akar 3, akar 12 disederhanakan menjadi 2 akar 3. Dalam bentuk yang lain nih contoh ya, langsung Bapak berikan lengkap. Akar 32 itu Bapak ganti menjadi 16 kali 2, akar 16 itu 4, akar 2 nya biarkan saja. Jadi salah satunya yang harus bilangan akar, gak mungkin keduanya ya. Jadi 4 kali akar 2 ya, 4 akar 2 50. Bapak tidak pilih bilangan 5 kali 10 karena 5 dan 10 gak ada akarnya, maka kita gunakan 25 kali 2. Oke ya, 5 kali 10 kali 50 juga Pak. Mengapa gak kita pilih balasnya tadi? Karena 5 dan 10 bukan bilangan bentuk akar. Oke, maka kita pilihlah salah satu yang ada akarnya, itu angka 25. Jadi pandai-pandailah kalian memilih bilangan-bilangan yang harus ada akarnya, salah satunya ya, dari dua bilangan ini hasil kali ini. Jadi akar 255, akar 2 adalah akar 2. Oke, nah dalam bentuk yang lainnya begini, misalkan dalam pembagian akar 0,25, ini gampangnya ya. 0,25 ini kan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu per seratusan. Nah, ya kan, per seratusan. Jadi 25 per 100. 25 per 100 itu sama dengan 0,25. Akar 25-nya kita pisahkan, akar 25 per akar 100 sesuai dengan sifat yang kedua tadi. Ya, akar 25 nilainya 5, akar 100 nilainya 10. Ini bisa disederhanakan dalam bentuk pecahan setengah atau 1/2 atau 0,5. Kan satu angka di belakang koma nih, per 10-an. Oke. Nah, ini bisa nilainya setengah, bisa 0,5 kan. Kalau bentuk yang lain lagi gini. 0,0576 1 2 3 4 angka di belakang koma. Jadi
per 10 ribuan, 4 angka di belakang koma ya. Kalau per 10 ribuan maka 576 itu waktunya. Jadi kita pisahkan. Oke, kita pisahkan. Akar 576 itu 24, akar 10.000 itu 100. 100 kali 100 10.000, jadi 24 per 100. Ini kita gunakan 0,24. Pak, saya gunakan 12 per 50 boleh ya. Pak, saya gunakan 6 per 25 boleh ya. Jadi ini kita gunakan desimal saja, 0,24 angka di belakang koma per 100. Oke, para siswa sekalian, mudah dipahami ya. Oke, nanti kita lihat betul-betul lainnya jika masih ada waktu. Nah, baru kita masuki materi berikutnya, bilangan bentuk baku ya. Bilangan bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi bilangan bentuk baku itu adalah bilangan yang dipergunakan. Mengapa itu ada? Hari itu untuk dipergunakan untuk menyatakan bilangan-bilangan yang teramat besar atau justru teramat kecil ya. Contohnya misalnya ini ya, kisaran ini, jadi contoh yang nyata aja. Kisaran diameter galaksi Bima Sakti ya. Diameter Bima Sakti itu kan berbentuk elips ya. Kalau kalian belajar IPA nanti ya, itu gimana menyebutkannya nih? Ini ribu, ini juta, ini miliar, ini triliun, ini apalagi nggak ada lagi sebutannya ya, biliun, nah, atau ini kilo, ini mega, ini giga, ini tera, ini nggak ada lagi, habis ya. Jadi 11350000000000000 kan payah menyebutkannya ya. Jadi untuk ini digunakan nanti bilangan baku atau bilangan yang kecil dari ini nih ya. Ya, diameter bumi 12.700.000 meter. Nah, atau yang teramat sangat kecil ini ya, massa atom helium. Helium adalah gas ya. Atomnya itu ditimbang orang, gas, atom gas ditimbang orang beratnya ini kilogram. Ada satuannya sebenarnya, ada gram, kilogram, ada gram. 0,00 terlalu banyak. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angka 0 sebelum 167. Nah, ikan terlalu kecil. Nanti kita bahas ini ya. Bagaimana menggunakan ini bilangan-bilangan seperti ini, menuliskannya dan menyebutnya sekaligus. Oke, nah, jadi kalau ini sebenarnya ini ada apa ya? Ini putus. Jadi bilangan tadi sangat sulit untuk disebutkan, tidak efektif untuk ditulis, apalagi diolah-olah, mau dikali mau dibagi, ya, ditulis saja ribet ya. Ditulis saja ribet, disebutkan juga ribet, apalagi kalau kita mau mengolah-olahnya nanti kan. Mau dikalikan apa mau dibagikan gitu dan sebagainya. Jadi maka digunakanlah bilangan untuk bilangan besar seperti ini, bilangan bentuk baku, nanti notasi ilmiah ya. Contohnya begini, sebagai dasarnya gini. Sebelum kita masuk ke notasi ilmiah, kita pahamkan dulu ya. 10 pangkat 2, bilang-bilang seperti ini. 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10 100 ya. Kemudian 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 ya, 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Oke, jadi 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 1000, dan kalau kita tentukan 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Jadi cara ingatnya gampang ya kan. Kalau dia pangkat 2 artinya 1 diikuti 2 angka 0. Kalau dia pangkat 3, 1 diikuti dengan 3 angka 0. Kalau dia pangkat 4, 1 diikuti dengan 1 2 3 4 angka 0. Ya, demikian pangkat 5 100.000 ya. 1 diikuti dengan 5 angka 0 dan seterusnya. Kalau pangkat 6 1 juta nanti ya. Kalau 1 diikuti 6 angka 0. Sekarang yang bilang kecil ya, seperti ini. 0,1 itu ya, satu angka di belakang koma itu kan persepuluhan ya. Persepuluhan itu sama dengan 10 pangkat min 1. Ini kan sudah kita pelajari kemarin ya, mengubah bilangan pangkat negatif ke dalam bilangan pecahan. Sekarang kebalik, bilangan pecahan ke bilangan pangkat negatif. 0,01. Nah,
0,01 artinya 2 angka di belakang koma 1/100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Jadi 1/10 pangkat 2. Kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan pangkat negatif menjadi 10 pangkat negatif 2. Oke. Nah, ini kemarin kita sudah belajar mengubah mengubah pangkat negatif ke dalam bilangan pecahan. Sekarang bilangan pecahan ke pangkat negatif. Dengan cara yang sama, ya. 0,001 itu 1/1000. 1/1000 itu ekuivalen dengan 10 pangkat negatif 3. Karena 1000 itu adalah 10 pangkat negatif 3. Jadi kalau dia 1/1000, kalau bilangan jadi penyebut menjadi 10 pangkat negatif. Ya, ini juga 1/10.000. 10.000 itu pangkat negatif 4. Ya. 10.000 itu pangkat negatif pangkat 4. Nah, kalau 1/10.000 10 pangkat negatif 4. Paham ya? Jadi kalau dia nolnya ke kanan, manjang ke kanan itu pangkatnya positif. Kalau manjang ke kiri, pangkatnya negatif. Begitu cara kita mengingatnya ya. Dan seterusnya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 10 pangkat negatif 5. Tambah lagi nolnya, jadi sebelah kiri 0, 10 pangkat negatif 6 dan seterusnya. Oke, ini tidak begitu sulit. Oke, minum dulu. Santai kita ya. Alhamdulillah. Mohon lupa bismillah tadi ya. Santai aja. Oke. Nah, sekarang baru kita gunakan bentuk baku. Ini syaratnya. Ini syarat penulisan bentuk baku ini, formatnya, aturan yang harus diikutin ya. Adalah bentuk bilangan dengan format A. A ini bilangan bilangan pecahan kali 10 pangkat N. N itu adalah, jadi A syaratnya A itu bilangan antara 1 sampai 10. Tidak boleh kecil dari 1 dan tidak boleh besar dari 10. Ini yang ada di sini. Oke. Nanti kita lihat sini ya. Perhatikan ke kamera tangan. Nah, kembali ke kamera tangan. Oke, mari kita simak seperti ini. Nah, oke. Kita kembali ke kamera tangan. Jadi gini ya, misalkan apa, ambil contoh yang bumi tadi ya, nah ini kisaran diameter Bima Sakti 1, 135, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini ya. Itu tadi yang diameter Bima Sakti. Diameter Bima Sakti. Nah, sekarang caranya simak. Ini ada 135, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15 angka 0. Ya. 15 angka 0. Jadi kita fokus ke dalam bilangan yang ada. Nolnya kita sementara kita abaikan dulu. Kita fokus ke dalam bilangan yang ada. Jadi bilangannya adalah 1, 1, 3, 5. Oke, bilangannya adalah 1, 1, 3, 5. Nah, kita bikin dulu bilangan A-nya tadi. Jadi kan bentuknya A kali 10 pangkat N. Sementara harga A itu besar dari 1 ya, kecil dari 10. Jadi bilangan A itu tidak boleh lebih dari 10, tidak boleh kecil dari 1. Nah, kalau misalkan di sini Bapak ini 1135, ini besar dari 10. Enggak boleh. Nah, kalau gitu kita gunakan 113. 113 juga besar dari 10. Tidak boleh cara ini ya. Kalau gitu gunakan 11 juga tidak boleh. 11 itu bilangan besar dari 10. Kalau gitu gunakan 1. Nah, 1 koma. Nah, boleh kalau 1 koma kan besar dari 1 ya. 1,135. Nah, maka ini kan kali 10. Nah, N-nya mari kita hitung dari sini hitungnya ya. Dari sini ngitungnya N. Kita dari titik 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tadi ya. Maka bilangan itu cukup kita tulis dengan 1,135 kali 10 pangkat 18. Oke. Wah, terlalu besar. Oke, kita lihat. Sekarang kita gunakan bilangan bapak saja ya, biar gampang. Misalkan bilangan 175.000. Nah, kita gunakan angka kecil aja. 175.000. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Kita nggak boleh menggunakan 175, kita tidak boleh menggunakan 17,17, kita hanya boleh menggunakan 1,75 kali 10, n-nya dari sini menghitungnya ya, dari sini menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini pangkat 5. Oke. Paham ya? Misalkan dalam bentuk yang lain ya, yang besar, misalkan bilangannya 24 juta, 24 juta atau 824 juta, 824 juta. Maka sama dengan tadi, ini huruf A-nya kita tidak boleh menggunakan 824, tidak boleh menggunakan 82,4, jadi kita cukup menggunakan 8,24. Boleh, karena 8,24 itu kecil dari 10. Nah, kecil dari 10. 8,24. Oke. Kali 10. Nah, cara menghitungnya ini. Cara menghitungnya dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena bilangan komanya ada di sini. Selesainya bilangan komanya ada di situ ya. Berapa tadi? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8,24 kali 10 pangkat 8. Oke. Nah, sekarang untuk bilangan yang kecil tadi misalkan ya 0,00000869 misalkan gitu ya. Nah, sama saja, cuman bedanya kalau angka nolnya banyakkan dari menambah dari sebelah kiri, maka pangkatnya negatif, ya kan? Maka pangkatnya negatif sama. Ini juga kita gunakan 8, supaya kecil dari 10, ingat kecil dari 10, maka 8,69 kali 10 pangkat negatif. Kita siapkan negatifnya karena nolnya banyak di sebelah kiri ya. Tadi kalau yang pertama tadi nolnya di sebelah kanan, maka pangkatnya positif. Kalau nol yang sebelah kiri, ingat ya, sisi kiri itu kan nilainya negatif, sisi kiri nilainya negatif. Berapa banyak perpindahan komanya? Nah, dari sini hitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka negatif 7. Jadi gatal nih, paham ya? Nah, ada kalanya bilangan-bilangan itu tidak harus dengan 00. Gimana Pak? Misalkan begini ya, 9, 7, 3, 6, 4, 2, 8, 5, 9, 6. Waduh. Nah, kalau seperti ini kita bisa menyederhanakan atau menggunakan bilangan-bilangan itu menjadi desimal terpendek. Oke, kita mulai saja ya. Ini misalkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini 10 ya. Ini 10. Sekarang kita menginginkan bilangan itu cukup 9. Nah, supaya lebih gampang kita gunakan koma di sini aja.
9,736,428,596. 9,736,428,596. Jadi 1, 2, 3, 9 angka di belakang koma, 9 desimal. Sekarang maunya 7 desimal, maunya 7 desimal misalnya gitu. Maunya 7 desimal. Oke. Kalau maunya 7 desimal, kita hitung 9,736,123, 3 angka baru ya. 4, 5, 6. Nah, bilangan ketujuhnya adalah 5. Nah, ini ketentuannya 5 seharusnya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bilangan ketujuh kan seharusnya 5. Namun sebelum kita menulis 5 ada beberapa pertimbangan. Ini bisa jadi 6 dan bisa jadi tetap 5. Kapan dia jadi 6? Dia akan kalau setelah angka 5, ya, setelah angka 5 angka 9. Sini. Kalau seandainya setelah angka 5 ini bilangannya besar dari 5, maka dia harus menambahkan 1 ke depan. Kalau dia kecil dari 5, maka dia abaikan. Nah, karena bilangan 5 setelah angka 5 ini angka 9 ini angka besar, maka dia menambahkan 1 ke depan, makanya 5 menjadi 6. Pokoknya apa tadi besar dari 5 itu sebagai angka besar. Oke, besar dari 5 itu sebagai angka besar, kecil dari 5 itu sebagai angka 7. Oke. Bingung Pak? Kalian kita coba 6 desimal. 6 desimal. Oke, 6 desimal. Ya, jangan ngambil yang ini. Ya, ini adalah angka yang sudah kita modifikasi. Oke, angka yang sudah kita modifikasi. Kita jangan memodifikasi hasil modifikasi. Kita gunakan bilangan aslinya. Oke, ini 6 desimal di sini 9, lihat tampilan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka angka layarnya seharusnya 8 ya. Cuma 8 yang tahan dulu. 7, 3, 6, 4, 2. Seharusnya kan 8. Nah, apakah 8? Kita lihat angka setelah angka 8. Setelah angka 8 adalah angka 5. 5 itu bilangan besar. Kalau dia bilangan besar, maka menambahkan 1 bilangan di depannya, maka 8 menjadi 9. Oke. Jadi kalau bagaimana kalau 5 desimal? 5 desimal. Ini 5 desimal ya. Jadi sini kalau 5 desimal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka terakhir seharusnya 2. Ya, angka terakhir seharusnya 2. 9,736 4. Ini baru 4 ya. Seharusnya angka 2. Lihat angka setelah angka 2. Angka setelah angka 2 adalah angka 8. Oke, setelah angka 8 itu 8 itu bilangan besar. Maka dia kalau bilangan besar menjumlahkan 1 bilangan di depan, maka menjadi 4, 3. Oke, lihat dari pangkalnya ya. Jangan menggunakan angka di atasnya ya. Oke. Sekarang kalau 4 desimal dengan bilangan yang sama kita ketik ya. 9,7364 736. Ini baru 3. Seharusnya angka keempatnya adalah 4. Namun karena angka 4 adalah angka 2. Nah, yang sana nggak usah diabaikan, pokoknya setelah angka 4 bilangan besar itu kecil. Kalau dia bilang 2 bilangan kecil. Kalau bilangan kecil abaikan saja, maka kita cukup tulis 4. Oke. Misalkan maunya 3 desimal. 3 desimal. 3 desimal di sana 9,736. 9,73. Nah, sebelum menuliskan 6, lihat 6 setelah angka 6 angka berapa? Angka 4. 4 itu kecil. Kalau kecil diabaikan. Ya. Oke. Kalau kecil diabaikan. Jadi syarat kecil besar itu dari angka 5. 5 ke atas itu dianggap bilangan besar, 5 ke bawah itu dianggap bilangan kecil. Oke.
Sekarang untuk 2 desimal, 2 desimal. Jadi 9,73. Setelah angka 3 adalah angka 6. 6 dianggap bilangan besar. Ya, besar dari 5 kan? Bilangan besar, maka dia menambahkan ke atas menjadi 9,74. Nah, ini ternyata 2 desimal. Kalau mau 1 desimal, setelah angka 7 angka 3 abaikan saja, maka 9,7. Nah, untuk bilangan yang ini, kita usah bawa salin ya. Bilangan tadi akan 9,9 ya 736 428 oke 596. Nah, misalkan mau dijadikan bentuk baku. Untuk bakunya berapa desimal? Jadi kalau aslinya ini sudah jadi bilangan. Ya. Sekarang kan itu. Nah, 9. Oke. Maunya di 4 desimal. Jadi kalau maunya 4 desimal 9, nah 9 kan kecil dari 10 ya. 7, 3, 6. Ini baru 3 desimal nih. Maka bilangan yang keempatnya adalah 4 kebetulan. Bilangan keempatnya adalah 4. Setelah angka 4 angka 2. Angka 2 kita abaikan saja. Kali 10. Maka dari sini hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Misalkan maunya ini untuk tadi berapa tadi? 4 desimal. Oke. Sekarang kalau maunya 3 desimal, Pak. 3 desimal dari sini. 9,736. Setelah angka 6 adalah angka 4 abaikan karena 4 bilang kecil ya. 736 kali 10 pangkat 9. Pangkatnya sama tetap karena bilangannya komanya di tempat yang sama. Maka pangkatnya juga tetap sama. Ya, untuk yang 3 desimal. Oke, kalau yang mau 2 desimal jadi 9,7. Setelah angka 3, angka 6. Angka 6 itu besar, akan menjadi menambahkan 1 menjadi 4 kali 10 pangkat 9. Ya. Sama ya. Terus kalau bilangan teramat kecil juga nggak masalah. Ya. Kan begini ya. 0,0001174,396. Misalkan begitu. Jangan satu lah itu. Misalkan aku tadikan angka 4. 0,000474396. Ingat kalau bilangan terlalu kecil ini kita hanya menghitung angka 0 di depannya saja, tidak menghitung angka di belakangnya. Oke, maka bentuk bakunya kita dari sini bilangan yang ada angkanya. Ya, bilangan ada angkanya dari sini 474396. Ya. Jadi 4,74396 kali 10 pangkat. Nah, di sini maka negatif. Tadi karena bilangan nolnya di depan, nilainya adalah negatif. Menghitungnya adalah dari sini, kan? 1, 2, 3, 4. Maka jadi bilangan negatif 4. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5 desimal. Kalau mau jadikan 4 desimal, nah jadi 4,7439 karena setelah angka 9 angka 6 maka menambahkan 1, 39 tambah 1 menjadi 40. Ini tetap ya. Ini yang untuk 4 desimal. Kalau mau jadikan 3 desimal ya 4,74. Nah, baru 2 nih ya. Maka lihat bilangan yang ketiga. Bilangan ketiga adalah angka 4. Setelah di belakang angka 4 maka 3 bilang kecil maka kita abaikan. Oke, ini untuk 3 desimal. Kalau mau kita ulangi tadi ya. Nah, ini 4,743 ya kan, karena dari sini ya 4,743. 4,743. Setelah angka 3 adalah 9. Nah, akan salah jadi apa ya? Setelah angka 3 adalah angka 9. Angka 9 itu tinggi.
angka besar, maka menjadi menambahkan 1, jadi salah 4,744 seharusnya ya. Kan? Karena setelah ini seharusnya kan 4,743, karena setelah angka 3 angka 9 kita menambahkan ke depan menjadi 4. Oke. Dengan cara yang sama, kalau misalkan ingin lebih kecil lagi 3 desimal 2 desimal jadi 4,7 angka 4, setelah angka 4 angka 3 kita abaikan ya. 3 kita abaikan, kita ambil 4 saja. Oke. Kalau misalkan 1 desimal tapi nggak dibuat orang, tapi kalau kita bikin juga nggak masalah, 4,7. Karena mengapa cuma 7? Karena setelah angka 7 angka 4 kita abaikan. Ini kalinya sama, 10 pangkat negatif 4, ini juga 10 pangkat negatif 4, ini juga 10 pangkat negatif 4. Oke, begitulah cara penulisan bentuk baku. Syaratnya tadi harus ya, syaratnya harus bilangan itu antara 0, antara 1 sampai dengan 10. Jadi kalau hasilnya kan begini, A kali 10 pangkat N. A ini adalah bilangannya 1 sampai 10. 10 nggak boleh ya, 9,99 boleh. Sementara N, harga N ini bisa bilangan bulat. Bilangan bulat artinya boleh bilangan negatif, juga boleh bilangan positif. Oke. Kembali ke sini ya. Oke, Pak Rizos, demikian seluruh perangkaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Beberapa kesimpulan sebelum kita tutup yang bisa Pak sampaikan, yang bisa kalian pahamkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama berlaku bentuk akar ya. Ini tadi sudah kita bahas, akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, akar A per akar B sama dengan akar A per B. Kemudian cara penulisan bentuk baku itu untuk digunakan untuk bilangan yang teramat besar atau bilangan yang teramat kecil. Dengan catatan, dengan format begini ya. Dengan cara penulisannya A kali 10 pangkat N, di mana A itu bilangan antara 1 sampai dengan 10 dan N harus bilangan bulat, artinya bilangan bisa bilangan positif dan bisa bilangan negatif. Demikianlah buat kepada yang bersedia menyimak dengan baik kuota internetnya untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran kita kali ini. Ibaratnya kadang nggak nyambung gitu bahasa kita ya. Bagaimana dengan yang kadang menyebabkan dan para sekalian senantiasa berdoa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.